Baik, syukran Ustaz telah menyampaikan tausiah singkat untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya kita minta kepada Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad MC PhD untuk menyampaikan tausiah agama kita pada subuh hari ini. Kepada Ustaz Al-Muqarram, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan haji dan umrah jangan sampai mencabik bulu. Lah lamo ambo bertausiah baru ikola dapat teh taru. Itu sekedar menjawe pantun ke Pak Ketua Panitia. Pak kabar Bapak Ibu kasadodo sehat. Ambo sampai ke Mesir tahun 1998. Kini lah tahun 2023. Lah 25 tahun ambo kenal dengan Buya Jelfatullah. Dari mulai Mesir sampai Bukit 25 tahun, seperempat abad kami bersama. Baru ikolah aku tahu asal usul nama cerita. Sangat nama bahasanya kau dah awak ke senior kakak kelas. Jadi yang paling beruntung betua jamaah Masjid Jami Talu. Di sini yang bukakan bisa cerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama masjid itu Masjid Jami. Sebab dulu ada surau. Di surau tidak ada sholat Jumat. Tapi di Masjid Jami ada sholat Jumat. Sholat Jumat berjamaahnya. Ambo kalau ceramah tausiah indah hanya di masjid Jami Talu apa saja. Di masjid-masjid di Matampek tausiah ambo memang tidak mau jadi imam. Sebab apa? Sebab yang paling layak menjadi imam adalah sultan, penguasa. Itu tadi Nabi Sawit Buya Jelfatullah. Maka waktu ada Nabi dan menjadi imam itu Nabi. Nabi Saki diangkat Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Meninggal Abu Bakar, Umar. Meninggal Umar, Utsman. Meninggal Utsman, Ali. Jadi subuh iko sabananya nama jadi imam itu adalah bupati. Iko masuk Kabupaten Agam kan? Bupati Agam, bukan wali kota Bukit Tinggi. Apalagi wali kota Bukit Tinggi telah dipindahkan ke Payakumbuh. Tapi dek Bupati Agam tidak mungkin menjadi imam di setiap masjid, maka dia angkatlah imam, namanya imam ratib. Ratib itu artinya rutin, diangkat dek sultan. Lah ada imam ratib awak. Siapapun yang datang ke siko, walaupun jubahnya 3 lapis, surbannya sagana 4 Vespa, tidak boleh imam ratib itu tidak pede maju. Tidak ada istilah datang orang silakan maju, tidak ada. Coba cari di Masjidil Haram. Datang ulama besar dari Al-Azhar Kairo, datang Habib Umar bin Hafiz, datang para ulama dari Maroko, dan maju tetap imam ratib. Iko perlu. Jadi nak lakukan subuh iko bukan merajuk dah menjadi imam. Bukan puluh ambo tak bisa jadi imam, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nang kedua ambo menjago hati jamaah. Sebab ambo tak tahu di masjid iko bah cara sembahyangnya. Ambo kalau jadi imam, bismillah ambo jahar.
Kadang apa jadi imam, rupanya di masjid itu imamnya tak jahat. Alhamdulillah ya Pak. Apa kalau habis sembahyang zikir apa jahat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rupanya di masjid itu kadang zikirnya sir. Apa kalau habis sembahyang, apa ke tahlil? Afdhalul dzikri ma'alam annahu la ilah. Rupanya kadang di masjid itu tidak ada tahlilnya. Apa kalau habis tahlil berdoa? Rupanya di masjid itu tidak ada doa basamonya. Kalau apa buat sesuatu yang tidak biasa di masjid itu, sebelum awak tausiah, hati jamaah itulah sakit duluan. Kalau patah boleh disambung, kaca tak boleh direkat, tapi hati dan sakit kama ubekkan di jari. Iya, nenek mama, alim ulama, jadi pandai, bodoh kadron, kurang semando, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan al-babi dan al-basnat. Kasadonyo ikut dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nan idealnya mana memang sejalanlah antara umarok dengan ulama. Inyonan umarok, inyonan ulama. Inyonan imam masjid, inyonan imam negari. Nah, itu rancaknya mana? Tapi kan tidak semua manusia kok sama kemampuannya. Aduh hebatnya dalam bidang politik. Tapi disuruh maju jadi imam, cuma sholat dua dan bisa. Sholat zuhur sama sholat asar. Sebab mudah, takbir saja. Allahu Akbar. Saking groginya, sami Allah pun lupa. Allahu Akbar. Datang makmum dari belakang. Sami Allah kali. Aduh pulau orang dan hebat jadi imam. Khatibnya berapi-api. Tapi kalau disuruh jadi si pimpinan sidang paripurna, ada tahu deh. Maka ada dua dulu. Nah, memimpin negara zaman sebelum kemerdekaan namanya sultan. Sedangkan untuk urusan agama namanya mufti. Inilah nama ngaluakan satu keputusan. Bila awak puasa, bila Idul Fitri, bila tahun 1 Hijrah, maka itu ada pembagian tugas masing-masing. Mudah-mudahan ke depan anak-anak awak inyo nan umara, inyo sekaligus ulama, inyo ulama, inyo nan umara, insyaallah. Amin. Ustaz Somad, ampun tidak kalau menjadi umara. Banyak orang bertanya, Ustaz tidak mau jadi umara. Insyaallah kami akan mencoblos Ustaz. Sedangkan namun menjadi ustaz saja, banyak orang yang sakit hati tidak dapat jadwal tausiah. Apalah membayangkan. Cuba kalau aku jadi, tidak usahlah jadi wakil presiden. Andai jadi wali kota saja lah aku. Barang musola dan perang, sebab proposalnya tidak aku kabulkan. Permintaan begitu banyak. Jadi biarkan sajalah aku menjadi ustaz. Tapi kalau ada orang baik, orang yang layak, ambo iklankan, ambo endorse, baik apa tidak baik? Setuju orang agak. Padahal aku tidak bertanya saja. Sebab ada juga orang ngecek, Ustaz tidak usah masuk politik, Ustaz tidak usah bicara masalah politik. Ambo tidak masuk politik. Tapi kalau ada orang baik, ambo endorse-nya, pak foto bojonya, ambo aja masyarakat mencoblos kinyo, nampak cayo mencoblos, nak mendapat pitih dari nan lain tidak ambo mencoblos. Selalu aku sampaikan, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Ibu-ibu setuju? Setuju lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang baik tidak duduk di parlemen, maka ingat pecandu narkoba mencalonkan diri, penjahat memasang baliho, orang pembohong, penipu, pendusta, penduto duduk menjadi anggota legislatif. Sakaunya waktu memimpin sidang. Tak tangkok di hotel pesta narkoba. Kau nak sawitkan ini fitnah atau fiktif atau fakta?
Fakta itu. Maka orang nan sholat, orang nan baik, mesti memilih orang baik. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pagaruyo. Kalau dulu zaman kerajaan, maningga anaknya, apaknya juga naik anaknya, maningga anaknya, naik cucunya. Kini indah, awak sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awak tidak pakai sistem monarki lain, awak pakai sistem demokrasi. Demokrasi, suara yang terbanyak, suara Tuhan. Ado surang nama ajak sembahyang. Ayyalas shalah. Surang nama ajak sembahyang. Ado 5 orang nak mengajak main bola. Ayo main bola. Menurut demokrasi, awak sembahyang atau main bola? Main bola. Itu maka jam 6 sore anak-anak muda di tanah lapang sembahyang atau main bola? Main bola. Demokrasi bentuk itu. Iko akan ada band iko suko pada LGBT, suko pada khamar, suko pada zina, suko pada pacaran. Dan setuju datang 9 orang, dan tidak setuju surang. Konsernya jadi apa tidak jadi? Jadi. Jadi kalau ada orang menyebut demokrasi kok jahat, demokrasi kok setan, saya lihat dulu guys. Bukan demokrasinya, isinya. 10 orang isinya, 9-nya jahe, demokrasi jahe. Tapi kalau isi dengan orang baik, 9 orang tidak setuju, surangan setuju. Jadi apa tidak? Tidak jadi. Maka orang-orang baik mesti ada di dalam. Cuma kadang orang baik kok kalau lah di dalam jadi setan juga. Tapi insya Allah aku yakin, aku dengan Ustaz kenal dengan Ustaz Jalfatullah, kenal. Pernah basuh dengan dia? Indah belum kenal. Kenal dengan Ustaz Jalfatullah, kenal. Pernah seperjalanan sama dia? Belum pernah, belum kenal. Pernah dengan Ustaz Jalfatullah, kenal. Pernah sama-sama lalu joinnya sama-sama satu tempat tinggal? Enggak, belum kenal. Aku dengan Ustaz Jalfatullah pernah kenal, pernah berjalan bersama, sama-sama 3 bulan di Makkah, di Madinah, di Jeddah, sama-sama haji, sama-sama karajo. Tahu aku kasadonya, cuma namanya itu saja dan baru tahu kan. Jadi kalau mereka nampak video Ambo menyebut tentang Buddha Ambo, kakak kelas Ambo, senior Ambo, abang Ambo, dan sama-sama di Al-Azhar, apakah Ambo salah? Tidak, Ambo sedang mengajak jamaah Ambo untuk mendudukkan orang baik di tempat yang baik supaya bumi Minangkabau itu baik, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi baik. Cuma kadang orang kan tak sadonya senang, maka muncullah fitnah. Sok-sokan tak usah lagi bicara politik, Ustaz zikir aja. Itu namanya Ustaz cari selamat. Dan paling selamat itu ya bicara zikir, bicara sembahyang, bicara selawat, mari ke selawat. Masalah peminum khamar jadi pemimpin diamkan, masalah koruptor ulang jahe dan duduk biarkan. Ambo tidak bantuin. Dan Ambo sampaikan itu betul apa tidak? Betul. La ta'murun bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhaun 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Ustaz itu fungsinya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi Ambo kalau main orang sembahyang, baru orang lah nanti bu, mari sholat, mari sholat. Tapi ada orang yang tidak perlu ceramah, tidak perlu tabligh akbar, tapi orang ramai sembahyang. Aku baru pulang dari Maroko. Ada orang yang kenal aku, ada viral deh. Tausiah namu. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Jamaahnya 3.000 orang, anggota kaji,
kok hebat banget mu, 10.000 orang. Rupanya selesai sembahyang, saldonya menjadi tanda tangan, di absen rupanya. Di absen dari bupati. Berbisik bupati kamu, Ustaz, siapa tidak sembahyang berjamaah, dipotong piti kesranya. Kecil mau mantap, lanjutkan. Pakai kekuasaan. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Allah bisa karena biasa. Berak orang. Apa nih bupati? Maksa-maksa sholat berjamaah. Urus saja surgamu, jangan urus nerakamu. Iko sekuler, iko liberal, iko ateis, iko komunis. Dalam Islam, setiap pemimpin bertanggung jawab tentang orang yang dipimpinnya. Kalau awak jadi pemimpin, rakyat kita 70.000 orang, ke 70.000 orang yang soleh, sholat, baik, maka mendapat pahala 70.000 orang. Amin. Amin. Tapi kalau awak pemimpin dan 70.000 orang itu panduto, curang timbangan, indah sembahyang, maka pemimpin itu juga akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi pemimpin itu untuk aku lah. Ustaz cerita pemimpin di Mas Haji Nangkete, panjang lebarnya cuma 13 meter kali 14 meter. Kau sih jamin itu 3 kali meter. Kok tahu Ustaz? Sebelum ke Siko kan aku buka di Google. Mas Haji Iko sebelum 1900 lah dan beberapa kali mengalami renovasi, tumbang jatuh, tangga lain. Dan Iko masjid yang gambarnya paling banyak diambil diabadikan di museum di Balando. Sebab Balando suko mencari pembangunan masjid. Aku sebelum datang lah penasaran dulu. Aku cari sampai ke situ. Oh ketek mana? Bukan masalah keteknya tapi nilai historisnya. Betul? Apa? Kalau cuma sekedar mau jadi ustaz, mana bisa bangun masjid? Berikut ini peletakan batu pertama pembangunan masjid oleh Ustaz Abdul Somad. Sesudah itu, menangguh piti dan jamaah 2.000 di pinggir jalan. Mama pakai bedak biar mukoi hitam. Bapak Ibu, aku membawa jamaah dari Malaysia. Orang Malaysia mencari, oh cantik dia, hijau, masya Allah. Sampai di tengah jalan, pas bola sama membawa tangguh. Heran orang Malaysia, apa nih? Ada ikan ke? Rasul ibu kuah putar. Boleh alihkan ke yang lain. Jadi ini adalah kebun sawit, kecil. Bertanya juga orang tuh. Jadi untuk apa tangguh tadi? Tapi kalau awak jadi pemimpin, 20% APBD untuk hibah pembangunan masjid pondok pesantren. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Selama ujung pena tanda tangan masih laku, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Orang baik. Kenapa Ustaz semangat? Aku semangat kau dan mencari anak-anak muda. Kalian mesti jadi bupati, kalian jadi wali kota, kalian jadi gubernur, kalian jadi pemimpin masa depan. Bumi Minangkabau, bumi paling subur pemimpinnya. Proklamator kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, sekolahnya di Amsterdam, di Leiden. Soekarno, Hatta, dari mana Hatta itu? Tinggi. Aku kalau ditanya di orang, Ustaz Somad dari kampungnya Bung Hatta. Iya. Orang yang tahu, Ustaz kan bukan dari Bukit Tinggi. Aku dari Bukit Tinggi, Bapak dari Bukit Tinggi. Bangga nak jadi orang Minangkabau? Bangga. Dari mana itu pemimpin luar biasa. Tapi yang dimuliakan Allah SWT. Maka ke depan jangan sampai pemimpin nasional itu kosong dari orang Minangkabau. Kenapa? Setiap orang Minangkabau yang memimpin pasti duit dari Jakarta itu dibawanya kemari. Makanya dulu ada Bupati Riau, Gubernur Riau, Ambo hadir halal bihalal. Apa nih kita studi
banding jauh-jauh. Studi banding ke Surabaya, studi banding ke Bali, studi banding ke Jakarta, studi banding ke Yogyakarta. Tak usah kita jauh-jauh studi banding. Cukup dekat saja. Pergi kita ke Padang. Bagaimana pemimpin-pemimpin Minangkabau ketika dia di nasional di Jakarta bisa membawa duit APBN itu membangun ke negerinya. Maka akhirnya terwujudlah. Ini bakat-bakat kepemimpinan ini jangan dibonsai, jangan dipotong. Jadi sekarang banyak orang, politik itu haram, politik itu jahat, politik itu dosa. Akhirnya naik perampok, penyamun, sakau, pemabuk, narkoba, LGBT. Gara-gara siapa? Gara-gara ustadz melarang anak muda berpolitik. Betul? Anak muda mesti punya kekuasaan. Aku selalu menyampaikan itu dalam khutbah Jumat. Palestina bisa direbut, bukan ustadz yang merebut Palestina. Siapa yang merebut Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa politik. Konstantinopel direbut, apa kata Nabi? La tuftahannal Konstantinia. Konstantinopel nanti akan direbut umat Islam. Datang sahabat Nabi, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, ingin merebut, tak dapat. Konstantinopel direbut oleh seorang anak muda penakluk, umurnya ada yang mempunyai bid 9 balik, ada namanya bid 20, ada namanya bid 21, namanya Muhammad Al-Fatih. 9 balik tahun umurnya. Ditanya, siapa yang sudah kau taklukkan wahai Al-Fatih? Menaklukkan Konstantinopel, dirubah kota itu menjadi Istanbul. Anak awak 9 tahun. Berapa yang sudah kau taklukkan? 3 mahasiswi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menampakkan orang baik, pemimpin yang sekaligus sebagai ulama, sekaligus sebagai umarok, sekaligus sebagai nabi. Itulah dia yang bisa bidek Buya Jelfatullah. Orang barat menyebutnya King David, King Raja. David bahasa Arabnya Daud, Raja Daud. Bapak Ibu kalau ingin anaknya nanti jadi raja, sekaligus jadi pengusaha, sekaligus jadi orang kaya, kasih nama anaknya Daud. Aduh, jiran nambo itu Daud, susah banget duitnya bawa. Mohon maaf Pak Daud itu. Nah, mau bukan doa. Lalu kemudian Nabi Daud itu kata Nabi, ahabbu shaumi ilallah shaumi Daud. Puasa paling ranjak, puasa paling elok adalah puasa Nabi Daud. Mana itu? Nabi Daud yasumu yauman yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Ustaz Somad patang makan. Iya, ini gimana? Ya puasa tapi ada mental. Tes dulu ya. Nabi Daud puasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari. Dari mana makan? Alatna lahul hadid. Dipagamnya biji besi itu menjadi lunak, dibuatnya jadi baju perang, dijualnya. Makan menkas biadihi, dari hasil usaha tangannya. Nabi Daud sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Bini Nabi Daud 100 orang. Aku tahu itu berita amat mengecewakan bagi ibu-ibu. Nabi Daud raja, bininya 100, tapi puasanya 5 balik hari. Maka kalau ada orang agama bukit tinggi, bininya surang, tidak pernah puasa sunat. Pas boleh Nabi Daud, galak Nabi Daud, aku bini aku 100, puasa 5 balik hari. Wah, surang puasa Ramadan cuma 3. Nabi Daud punya anak raja juga dan ulama juga, nabi juga. Nama anaknya Sulaiman. Nah, kabarnya kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Itulah makanya nama di Jogja itu Sleman. Orang Barat menyakuinya King Solomon, anak King Daud. Sampai ke kampung awak siapa Sleman. Maaf Sleman. Namun hebat luar biasa.
Nabi Sulaiman bininya boleh apa sapi bu? 300 inyo. Kalau inyo lo mencalek kini, tidak pada lurang lain. Itu saya mencoba semua. Tapi jangan sangka orang Pulau Sumatera iko kurang hebat dari mereka. Ambo dikirimi buku dari Yogyakarta pakai pos. Judulnya tidak boleh disabui, daerahnya tidak boleh disabui, namanya tidak boleh disabui. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi nya tinggal di Pulau Sumatera. Bukunya ada di rumah. Raja di Pulau Sumatera itu Islam. Bininya 3.000 orang. Bapak kalau ingin tahu, dekor memang. Mana lo cerita kekuasaan, mana ke bini Ustaz? Sebab kurang kalau berkuasa iko, inyo matonyo mulai. Tapi ibadahnya mesti kuat seperti Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman luar biasa. Tapi yang paling berkuasa di dunia, mengalahkan Nabi Daud, mengalahkan Nabi Sulaiman, adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling hebat kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana kekuasaan Nabi Muhammad? Sampai ke bumi Minangkabau. Seluruh orang Minangkabau bersyahadat mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Orang Melayu yang katanya Islam, masih ada yang tidak Islam. Suku Sakai, suku Akit, suku Laut, Talang Mamak, Talang Perigi, Talang Jerinjing, orang Melayu asli tidak Islam. Tapi Minangkabau semuanya menerima Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Buya Hamka, kalau ada orang Minangkabau yang tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal tulang kabau tidak bisa dipotong Idul Adha. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga keberlangsungan pemimpin yang adil dan amanah. Malam-malam Umar bin Khattab mandanga anak ketiga-ganga orang lapar. Di dalamnya orang lapar, anak manangi, amaknya memasak. Mana kau masakan ini kau tak selesai-selesai, rupanya dan dimasak kau batu. Mana orang masak batu? Sebab anak ambo kau kalau tidak di dalamnya masaknya menangi tarui, kalau mau masak batu kau nyata lalu. Mana masak batu? Sebab pemimpin kami Umar bin Khattab zalim, kami tidak dapat gandum. Tak kenalnya pemimpinnya. Sebab waktu itu ya tadi tidak ada balaiku. Tak kenalnya Umar bin Khattab itu. Maka Umar bin Khattab datang ke Baitul Mal memikul gandum. Jadi Umar bin Khattab itu dulu kalau belusukan nyupai surah, tidak membawa wartawan. Surah mendengarkan keluhan masyarakat. Di bawahnya, di pundaknya, di antaranya. Inyo indah mau memikul gandum itu nanti di akhirat di padang mahsyar. Lebih baik memikul gandum di dunia daripada memikul gandum di akhirat. Datang pemegang kunci Baitul Maqdis Palestina, pendeta. Ambo mau menyerahkan Baitul Maqdis ke Umar bin Khattab dengan syarat inyo dan datang ke siko mengambil kunci kok. Jangan saya yang mengantarkan ke Madinah. Kalau memang mau ambil kunci kok. Sebenarnya ingin mencari bahwa hebatnya Umar bin Khattab. Disangkonya Umar akan datang dengan jubah kebesaran. Memang jubah itu biasanya kebesaran, ukuran XL. Disangkonya Umar akan datang dengan pasukan bala tentara sejauh mata memandang. Disangkanya Umar itu gagah perkasa. Mana Umar bin Khattab nak mengambil kunci kok. Sampai suatu hari Umar baduo saja dengan pembantunya dari Madinah ke Palestina, menunggang satu ekor unta. Kadang-kadang Umar di atas, kadang-kadang Umar di bawah. Kadang-kadang pembantunya di atas, kadang-kadang pembantunya di bawah. Pas dake pintu Palestina, kebetulan jatahnya Umar nan di bawah, pembantunya di atas. Umar sampai ke pintu tuh. Pendeta itu bertanya, nama Umar bin Khattab?
Kecik Umar, ambo Umar bin Khattab. Nah lihat Eko pembantu ambo, ini mengantuk juga lihat. Tak bisa dibedakan. Makanya ambo dulu sebelum viral, orang tak bisa membedakan mana ustad nama supir ustad. Sama sih. Ceramah ambo di Islamic Center Pasir Pengadaian. Aduh kamar ambo di ujung sebelah kanan dari imam itu kamar mantap, pakai asli, pakai luar biasa. Datanglah orang berkunjung. Ini adalah masjid Islamic Center di tempat imamnya. Ini kamar ustadnya juga. Dia orang cari orang tuh. Oh ada supir ustad di dalam. Padahal ambo di situ. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin disegani bukan karena mobil dinasnya. Pemimpin disegani bukan karena jubah bajunya. Pemimpin disegani karena akhlakul kalimahnya, karena ketawaduannya, karena rendah hatinya. Apa kata pendeta yang memegang kunci Baitul Maqdis? Belum pernah ada penguasa di dunia ini yang macam engkau wahai Umar bin Khattab. Patutlah setan-setan itu takut Umar bin Khattab. Kata Nabi, Ma masa syaitan, ma masa Umar illa masa syaitan fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di jalan niko, maka setan akan berputar di jalan lain. Camen, tak berani setan lalu di jalan dan dilagi Umar. Dia iman Umar dan buah biasa. Dia ketawaduannya, dia rendah hatinya. So sama kau bicara tawadu rendah hatinya dia kami di bawah. Dia berkusuk. Aku tidak minta, paling dia nama itu. Mudah-mudahan awak jadi dikirimkan Allah pemimpin yang adil dan amanah. Di tahun-tahun politik 2023-2024, penguasa bukan wali kota, bukan bupati, bukan gubernur. Dalam dunia demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih gubernur, rakyatlah yang memilih presiden, rakyatlah yang memilih DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. DPD kok ke psikolog? Presiden, gubernur, bupati, wali kota. Jangan sampai salah karena mencoblos bukan sekedar menusuk gambar, tapi mencoblos adalah persaksian. Ambo Abdul Somad bersaksi bahwa orang Iko layak mewakili Ambo di parlemen 5 tahun ke depan. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan bertakbir terus. Allahu Akbar kaji pulang BPS. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang paling besar tiku. Ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa paling besar di antara yang besar? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama syirik. Insya Allah tidak ada orang minang kawal yang syirik. Yang kedua, uququl walidain. Insya Allah tidak ada orang minang kawal yang durhaka kepada orang tua. Anak-anak awak berbakti insya Allah. Amin. Dan awak khawatirkan angka 3, syahadatul zur, kesaksian palsu. Orang yang mencoblos itu ia sedang memberikan kesaksian. Kalau sampai salah berarti ia memberikan kesaksian palsu. Tapi awak kan tak tahu ya. Awak cuma mencari fotonya, mukanya, balehonya. Awak tak kenal dia. Jadi bahatu berijtihad awak, pandang baik-baik, dana baik-baik, tanya orang yang tahu. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jangan tidak menggunakan suara, karena kita tinggal di negara demokrasi. Satu suara amat sangat bermakna. Awasi, pantau. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai 10 menit ambulans memberikan. Sudah ditanya Anda Ustaz candiak dari tadi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ba'a pendidikan anak awak, ba'a pengangkatan guru agama tidak selesai dengan khutbah, ceramah dan tausiah. Ba'a penggunaan APBN untuk masjid, ba'a APBD dipakai untuk orang penggali kubur, tukang makam jenazah, tukang mandikan jenazah, tukang kain kafan jenazah. Tidak ada orang peduli. Aku bisikan Pak Wali, tolong pedulikan. Beko orang mati dimasukkan ke paket beko. Kalau tidak ada yang mengurus ikut. Sebab kurang nama meninggal, kok apaknya meninggal, maknya meninggal, anaknya tidak peduli ke penggali kubur. Lupanya bagi, tolong gaji.
malam tadi diserahkan untuk menggali kubur, memandi jenazah, pengkapan jenazah, diberikan bantuan 2 juta rupiah per orang. Malam tadi disaksikan foto ramai. Itulah tujuannya. Bukan berarti Ambo mensupport anggota dewan, calon pemimpin, Ambo ada kepentingan. Ambo sampai mati tidak akan diangkat jadi kepala dinas. Ambo tetap jadi ustaz sampai mati, insya Allah. Doakan Ambo tetap istiqomah. Amin. Tapi orang-orang baik ini perlu. Kenapa? Karena kalau orang baik tidak memilih, ingat, pemabuk memilih, pezina memilih, LGBT memilih, dan mereka tidak mungkin memilih orang sholat. Maka orang sholat mesti memilih orang sholat. Orang berjamaah mesti memilih orang berjamaah. Orang baik pilih orang baik. Nomor belum disebut, sebab belum keluar dari KPU. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan yang dilakukan orang yang baik mengalir, kita pun akan mendapatkan limpahannya. Jadi kalau awak pilih itu jahat Ustaz, korupsinya Ustaz, duit haramnya Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Al-mujtahid, orang yang berijtihad, idza asaba bana ijtihadnya, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, tersilap ijtihadnya, nyola mencari, nyola mendengar, nyola minta nasihat, tersalah, insyaallah Allah mengampunkan beliau. Tapi jangan sampai tahu salah diperturunkan puluh kesalahan itu. Nah, itu nanti akan menjadi masalah di masa akan datang. Ingat, duit awak singkat, tapi resiko yang awak terima amat sangat panjang. Mudah-mudahan kehidupan yang singkat itu awak selamat dunia akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis mari awak sama berdoa kepada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil dan amanah, supaya bumi Minangkabau tak jago, tak paliharo dari segala musibah, keluarga awak sakinah mawaddah warahmah, anak-anak awak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ustaz biasanya tausiah anak kulung ini mana lo di masa ikut semua sampai puluh, asal setiap ingin macet hilang bahan apa mencari teh taruh. Itulah bahaya kalau Ustaz ya teh taruh akan datang usaha teh taruh nanti dan lain kue roti teh lain kue. Ala hari ini awal niyatin solihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhihi al-jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Barik lana fi auladina, berkahi anak-anak kami, jadikan mereka pemimpin yang adil, amanah, soleh dan solehah. Waj'al abna'ana min hufazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak cucu kami sampai hari kiamat menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan hukum kami karena dosa-dosa kami lalu kami dikuasai oleh orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, anak-anak muda kaum muslimin, perbaiki pendidikannya, perbaiki akhlaknya, siapkan mereka menjadi pelanjut tongkat estafet kepemimpinan di masa akan datang ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Agam, jadikan Bukit Tinggi, jadikan bumi Minangkabau, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'anal wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan negeri kami dari zina, dari narkoba, dari riba, dari malapetaka, dari semua yang merusak ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina amak kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, ahli ulama kami, nenek mama kami, wali ahbabina orang-orang yang kami sayangi, tak pernah kami sempat berbuat baik kepada mereka ya Allah. Wali man hadarana, kasado jamaah nan hadir pada subuh penuh berkah ini, ampunkan segala salah kami semuanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, tipu ajal kami, anak kami dan nama bisikkan kata limo kami sebelah kanan, la ilaha illallah
Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Ampun maaf dari Bapak Ibu. Kasadonyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.